teman-teman, ketemu lagi dengan aku Adila, dan di video kali ini kita akan menjawab atau menjelaskan tentang apa sih fungsi dari if function ya. Fungsi dari formula yang namanya if. Jadi if itu jika gitu ya, jika kalau di bahasa Indonesia ini biasa dipakai untuk ngecek sesuatu lah intinya. Misalnya di sini aku punya dua angka, 25 sama 45. Nah, di video sebelumnya kan kalian udah belajar tentang logical text. Misalnya di logical text tadi kita ada belajar tentang sama dengan, tidak sama dengan, terus lebih dari, kurang dari, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya if untuk memberikan jawaban. Jadi misalnya kalau 25 sama dengan 45, maka aku mau ngasih jawaban true. Ya kan? Itu by default ya. Terus kalau misalnya salah, mau ngasih jawaban false. Tapi kadang-kadang kita mau, oke, kalau 25 itu tidak sama dengan 45, atau misalnya kalau D2 itu tidak sama dengan E2, aku mau ngasih jawaban yang lain. Misalnya jawabannya tiba-tiba pass, fail. Misalnya kalau nilai nih ya, nilai sekolah. Kalau anaknya itu nilainya di bawah 80, kita mau langsung ngasih jawabannya tidak lulus. Nah, itu kan mesti kita ganti sedikit kan, modify sedikit. Nah, ini kita bisa pakai fungsi atau formula if. Ini contohnya yang simple dulu ya. Kita masukin logical testnya tadi. Misalnya logical testnya aku mau apakah angka ya atau sel konten yang ada di sel D2 ini sama dengan misalnya yang ada di E2 ya. Kalau misalnya aku nggak masukin apa-apa, D2 sama dengan E2 nggak. Oh, ini kita mesti masukin nih, harus value if true, value if false. Jadi kalau misalnya benar, kita masukkan ini true. Kalau salah, kita masukkan ini false. Nah, ini nggak sama. Kalau nggak sama berarti dia false. Tapi kalau misalnya ini aku ganti 45, dia otomatis jadi true. Terus sekarang aku mau ganti si true false-nya ini jadi yaudah, kalau sama return atau kasih angka 1. Kalau nggak sama kasih angka 0. Caranya ini sama, kita bisa pakai if lagi logical testnya. Misalnya D2 sama dengan E2 enggak. Kalau benar kasih angka 1 ya. Tapi kalau misalnya nggak benar kasih angka 0. Nah, ini dia akan keluarnya 1 atau 0. Ini bisa diganti-ganti juga nih. Ini kalau misalnya aku 55, dia otomatis jadi 0. Nah, ini kadang kita mau ngasih nilai kalau true, misalnya angkanya jadi 10 atau ini jadi 20. Ini juga bisa, dia otomatis. Jadi fungsinya tuh intinya satu logical testnya dulu. Ya, logical test yang di video sebelumnya. Terus baru jawaban kalau benar tuh apa, kalau jawaban salah itu apa. Ya, ini di sini aku mau ngasihnya 1 atau 0. Oke. Terus ini pass fail, ya, lulus atau gagal. Nah, di sini misalnya aku mau nanya if misalnya ini lebih besar D2 lebih besar dari E2 ya, maka ini lulus. Berarti aku taruh pass. Oke. Kalau enggak bisa kasih fail. Nah, dia otomatis kalau karena di sini aku angkanya 55 ya, dia lulus jadinya. Karena minimumnya adalah 45, jadi dia lulus. Jadi pass fail sama. Terus di sini ada pingin jawabannya harus capital, pass atau fail. Ya.
Oh ya, ini juga jawabannya juga bisa refer ke sel yang lain nih. Jadi misalnya kalau pas ini kan aku ketik manual ya, jawabannya pas. Aku mau kalau misalnya benar, kasih konten yang ada di sel G1. Kalau dia itu di bawah 45, kasih konten yang ada di G2. Nah, dia otomatis sama juga jawabannya, pas fail. Terus sekarang aku mau kapitalin, kan di text function kita udah belajar ya cara nge-uppercase sama lowercase. Nah, ini kita bisa juga nih dipakai sama dengan, jadi jawabannya karena formulanya sama, jadi aku pakai aja yang ada di sini. Aku kopas. Oh ya, karena ini refernya ke D2, jadi ini jangan lupa ya, referensinya dibuat absolute. Berarti dikasih dolar di sebelumnya. Dolar, pas, fail. Nah, D3 sama E3. Kalau D3 itu lebih dari D2 itu lebih dari E2, dia pas. Kalau enggak, fail. Dan aku mau jawabannya di uppercase-in. Berarti tadi kasih rumus apa yang text function? Upper, if D2 lebih besar dari E2 maka pas. Kalau enggak, dia fail. Nah, dia langsung jawabannya jadi pas. Ini juga sama nih, yes atau no. Aku copy aja. Ini bisa langsung pakai yes, no. Ya, yang ini juga tadi bisa kita, yang pas sama fail tadi kita refer ke G aja. G1, yang ini ke G2. Nah, pas. Oke. Terus sekarang ini lebih advance sedikit nih ya. Misalnya aku mau bilang kalau misalnya D2 itu lebih besar dari 45, aku mau jumlahin D2 sama E2. Jadi 55 mau dijumlahin sama 45. Tapi kalau enggak mau dikasih 0. Nah, ini caranya kita juga bisa nih masukin formula sama dengan if D2 lebih besar dari E2, maka kita jumlahkan D2 plus E2. Kalau enggak, 0. Ya, karena kebetulan D2 itu lebih besar dari E2, jadi dijumlahin tuh jadi 100. Tapi kalau enggak, nah ini 25. Dia langsung jadi 0. Jadi bisa juga masukkan formula ke dalam hasil dari logical if. Ya, jadi kalau misalnya habis kita cek secara logical test ya, tes secara logical itu benar, terus kita mau melakukan sesuatu, nah ini kita bisa nih di sini dijumlahin, dimasukkan formula di resultnya. Terus misalnya nih berikutnya, ini aku mau masukin formula today. Kalau misalnya angka yang ada di D2, masukin if dulu, D2 itu lebih besar dari 45, maka aku mau ngasih mau mencatat hari ini gitu. Misalnya aku mau mencatat hari ini ya. Tapi kalau misalnya aku bilang ternyata kalau misalnya si D2-nya ini lebih kecil dari 45, aku mau ujiannya maju 10 hari gitu. Jadi misalnya today ditambah 10. Nah, di sini jawabannya 43273. 43273 itu apa sih sebenarnya? Ini kan dia balikinnya angka. Ya, tapi kita mau ngelihatnya ini sebagai tanggal. Ini tinggal ke home. Habis itu balik ke numbers. Di sini ada grup ya, grup
ribbon group ya, namanya numbers, ke sini klik ke short date. Karena hari ini tanggal 22 Juni dan D2 lebih besar dari E2, maka dia langsung otomatis keluar 22 Juni 2018. Tapi kalau ini kita ganti jadi 10, dia ke 2 Juli 2018. Nah, ini deh sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dengan if function. Semoga berguna untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kalian dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!